Baik, selamat pagi. Dengan Mbak siapa? Livia. Baik, Mbak Livia. Sebelum kesini tadi habis dari mana aja? Dari rumah. Ada di rumah. Sebelumnya ini pelajaran apa nih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik, gimana kabarnya Mbak Livia? Baik. Baik. Sudah makan belum? Sudah. Sudah. Wah, tadi kan dari rumah kayak ini. Nah, berarti di sini laju ya? Iya. Laju. Tapi di sini tapi ada pondoknya nggak? Iya. Berarti nggak teman-teman di sini? Iya juga. Baik, makasih. Di sini. Oh iya, baik. Dibedakan ya antara putri sama putra? Iya. Baik. Satu kelas ada berapa orang? 20. 20. Ini kelas 2. Oh, kelas 9. Kelas 9 ada berapa kelas? 3. Dengan jumlah 25. Baik. Sekolahan ini mengikuti organisasi apa aja nih? OSIS. Berapa periode kita ada OSIS? Satu periode. Dari mulai kelas 8. dari mulai kelas 8 sampai kelas 9 ya? Jadi kalau kelas 7 itu belum merekrutmen OSIS. Selain OSIS apa? Kalau orang tua di sini wajib nggak? Wajib. Sebelumnya sudah mengikuti organisasi yang lainnya selain Pramuka sama OSIS? Nggak, sendiri saja. Tapi di sini ada organisasi apa aja nih? Oh, SKBK. Apa aja nih, Mbak? Ya, ya. Poli. Oh, baik. Nggak mau mungkin yang lainnya? Tinggal sama aja ya. Baik. Sebelumnya Mbak Nia datang ke sini sudah pernah ikut konseling? Belum. Belum pernah. Baik, saya jelaskan ya mengenai konseling tadi. Jadi konseling itu percakapan antara dua orang yang bisa disebut dengan wawancara dengan dua orang. Nah, itu untuk memberikan solusi kepada permasalahan yang telah dihadapi si konseling. Jadi dalam konseling ini itu ada seorang guru dengan siswa atau konselor dengan konseling seperti itu. Bisa dipahami? Baik, jadi tujuan konseling ini untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Nah, dengan menemukan solusi-solusi yang tepat seperti itu. Bisa dipahami Mbak Julia? Bisa. Baik, nanti Mbak Julia jangan ragu untuk mengungkapkan permasalahan yang telah dihadapi saat ini. Dan saya harap Mbak Julia ini nanti terbuka ya dalam mengungkapkan semua permasalahannya. Karena jangan ragu juga, karena dalam konseling ini nanti ada kode etik itu permisian. Jadi yang tahu hanya saya dan juga Mbak Julia seperti itu ya. Baik, sebelumnya kesepakatan waktu dulu dengan waktu 45 menit. Apakah Mbak Julia setuju? Dari boleh diceritakan permasalahan yang Mbak Julia alami saat ini sehingga Mbak Julia datang untuk konseling pada pagi ini. Oh, masih bingung ya Mbak ya? Sebelumnya sudah memiliki rencana belum untuk melanjutkan di sekolah mana habis ini? Di mana aja? SMA, SMK, satu orang lain. Nah,
Mbak Devia sudah melakukan untuk memilih jurusan tersebut? Belum. Rencananya mau melakukan seperti apa nih Mbak dalam memilih jurusan tersebut? Belajar tentang komputer gitu ya. Baik, selain itu apa lagi nih? Udah, jadi menguasai dan belajar komputer seperti itu ya. Baik, lalu apakah ada informasi terkait dengan belajar komputer tersebut? Nggak ada, jadi belajar sendiri melalui website gitu ya, kayak YouTube, TikTok gitu. Baik, Ibu mau tanya nih, usaha apa yang sudah kamu lakukan dalam belajar komputer tersebut? Baik, yang tadi di aplikasi komputer gitu ya. Jadi sudah sedikit-sedikit paham tentang komputer gitu ya. Nah, bagus sekali. Lalu apa aja nih Mbak yang bisa Mbak lakukan dalam mempelajari komputer tersebut? Udah bisa menggunakan aplikasi komputer. Baik, sudah bisa sedikit-sedikit menggunakan aplikasi di komputer gitu ya. Baik, itu terus diasah setiap hari atau gimana nih? Sering-sering. Baik, lalu apa yang membuatmu semangat dalam meraih jurusan tersebut? Nah, karena ini masuk depan gitu ya. Jadi saat ini nih Mbak, selain bingung dalam perencanaan jurusan, nah tadi kan Mbaknya sudah memiliki rencana ingin memasuki jurusan di komputer seperti itu ya. Nah, apakah ada kehidupan yang lainnya Mbak? Nggak ada, hanya itu aja ya. Permasalahannya itu hanya bingung dengan sekolah yang dituju seperti itu ya. Baik, jadi dengan meraih masa depan tersebut, Mbaknya juga harus giat nih dalam belajar kan. Nah, itu mau tanya nih, bagaimana semangat belajar di setiap hari? Seperti itu. Jadi di rumah juga disuruh belajar dengan orang tua, dan di sekolah juga pastinya semangat nih dalam belajar karena didampingi oleh guru-guru tersebut ya. Jadi, lalu apa aja nih yang membuatmu kurang dalam mengisi guru belajar? Baik, jadi selalu semangat ya. Yang problemnya hanya bingung dalam melakukan sekolah tersebut ya. Saat kebingungan itu biasanya Mbaknya melakukan apa nih? Mungkin Lagi, terus juga dulu seperti itu ya. Dalam kebingungan mencari sekolahan yang diinginkan, biasanya Mbaknya melakukan apa nih? Mencari rekomendasi dari teman seperti itu ya. Jadi tetap ada kayak sharing-sharing teman gitu ya, untuk mencari informasi sekolah yang dituju gitu ya. Lalu apakah dengan sekolahan yang dituju itu Mbaknya sudah berkontribusi dengan orang tua dan guru-guru di sini? Dan seperti apa? Ya, sudah disuruh apa? Jadi itu dari orang tua atau guru juga? Dari guru. Jadi sudah ada lisannya, rencananya ingin sekolah di mana, gitu ya, jurusannya apa gitu ya, kemudian jadi kan, nah tadi kan udah ada lisannya sendiri nih. Nah, apa sih hambatan terbesar dalam memilih sekolahan yang dituju itu? Jadi kalau dulu bagi oleh orang tua gitu ya. Jadi Mbaknya sudah melakukan rencana nih yang terbaik buat diri Mbaknya untuk melakukan sekolah yang telah dituju seperti itu ya. Itu sekolah yang dituju itu dekat dengan rumah atau jauh juga? Lumayan dekat. Baik, menurut Mbaknya sendiri nih, perilaku apa
sih yang mendorong mbaknya dalam menentukan masa depan tersebut? Semangat belajar, jadi terus belajar gitu ya. Nah, dalam kebingungan dalam mencari sekolah yang dituju itu, apakah ada dampaknya pada diri sendiri? Apa? Overthinking dan cemas gitu ya. Boleh diceritakan lebih lanjut overthinking itu seperti apa? Jadi kalau yang ada jurusannya itu jauh gitu ya, dan nggak dibolehin orang tua seperti itu. Nah, kalau cemasnya itu seperti apa? Jadi cemasnya itu mengenai takut kalau tidak diterima dengan jurusan yang dituju seperti itu ya. Nah, baik. Lalu usaha apa nih yang sudah mbaknya lakukan dalam meraihnya tersebut? Belajar setiap hari, ya. Apakah dengan belajar setiap hari itu membuat mbaknya merasa puas dalam meraih masa depan? Puasnya seperti apa? Lalu bisa diterima gitu ya. Dalam meraih jurusan tersebut, dalam meraih sekolah tersebut, apa aja nih sih yang perlu diperbaiki dalam diri mbaknya ini? Nilainya, nilainya kenapa tidak? Oh, jadi biasanya kalau nilainya rendah harus diperbaiki gitu ya. Apakah kamu bertanggung jawab dalam meraih jurusan dan sekolah yang dituju? Seperti apa tanggung jawab? Mbaknya sudah lebih semangat dalam meraih jurusan dan sekolah yang dituju. Nah, dan juga mbaknya sudah memiliki motivasi dalam belajar.